好，大家下午好都能听清楚我的声音是吧？Ya, selamat sore menuju malam ya teman-teman semua. Suara saya kedengaran jelas ya. Baik, 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? 我们好久不见了啊. Kita sudah lama tidak ketemu. Baik, sambil teman-teman mungkin jawab saya di chat sambil saya share dulu ya bahan kita hari ini. 好，大家都过得好吗？Apa kabar teman-teman semua？大家用餐了吗？Sudah pada makan？好，我们最后一次是到了哪儿？Terakhir kita sampai di mana ya? Teman-teman masih ingat？我们最后一次是不是到了第五课，对吗？Lesson kelima ya. Sambil saya buka bahannya，应该是到了这了，对吧？halaman 大家看一下22，对吧？halaman 22, benar nggak? Oke ya, sambil teman-teman mengingat kembali，我看一下啊，大家给我写了什么？Oke ya, jelas ya semuanya ya, baik. 好的，ada Pak Andreas 呀，老师晚上好，我就在家休息，等你的节目。哦，好的，好的。Ya, Pak Andreas sudah istirahat di rumah katanya ya. Oke, baik. 再来是 Ibu Megawati ya, 晚上好，老师。Ya, ketikannya juga sudah benar. Ada Lia, Lia, Lia ya, di Lia. Oke ya. 很好，老师。Ya, ketikannya juga sudah benar. Ada Ibu Feliana, 晚上好，老师。Ya, 晚上好，大家晚上好。Ada juga Ibu Deborah dan juga Ibu Chunrong ya. Semuanya ketikannya sudah benar. Halaman 21 ya, benar ya Pak ya. 21, 我们到了绘画。然后我们练习了吗？Kita sudah latihan? Ibu Katarina juga，好，老师，我在家里，您呢？我也在家里。再来是ya Ibu Yena ya, halaman 22 ya, ada tugas ya. Baik. Oh ya, terakhir saya minta teman-teman boleh ambil kalimatnya diganti dengan data teman-teman masing-masing ya. Oke, baik. Nanti kita akan latihan sambil teman-teman latihan ngomong juga ya. Oke, ada Ibu Lina, 我们有作业。介绍自己我们有介绍自己的作业Oke, kita ada PR ya, 介绍自己, memperkenalkan diri sendiri atau biasanya istilahnya kita akan sebut dengan 自我介绍自我介绍ya, 自我介绍. Sebentar, saya balik dulu ke halaman 22. Kelewatan ya. 自我介绍 itu artinya memperkenalkan diri sendiri. 自我介绍. Ya, jadi kita ada satu istilah baku begini namanya 自我介绍, artinya memperkenalkan diri sendiri ya. 自nya dari mana? Dari 自己. Oke ya, saya tulis di atas. Jadi dari 自己 itu artinya diri sendiri. 我nya, oh ya, 我nya pasti udah tahu ya, saya ya. Nah, 介绍 ini artinya memperkenalkan. Oh ya, kita sudah pelajari benar ya, memperkenalkan ya, 自我介绍. 好，再来是自我介绍啊. Nanti kalau misalnya teman-teman ketemu wawancara atau interview, biasanya orang langsung oke, 好，请你自我介绍 ya, silakan Anda memperkenalkan diri. Itu namanya 请你自我介绍. 好，再来是ada Ibu Judy ya, 晚上好老师，我还没有吃还没有吃 belum makan ya. Baik. Pak Amin 用餐了 sudah makan. Ada Bu Nani juga,
老师晚上好，大家好. Ya, oke, baik. Ketikannya juga sudah benar semua. Ini tadi yang revisi ya buat kalimatnya Bu Lina ya, 自我介绍。再来是 Yunita 练习了自我介绍, ya memperkenalkan diri sendiri ya, 自我介绍。好的, 大家做作业了吗? Sudah pada coba kerjain PR di rumah? Iya, jadi mengganti-ganti ya dengan data pribadi, apa namanya, data-data yang ada di sini. Misal 我姓, saya bermarga. Kalau teman-teman tidak ada marga langsung 我叫 ya, saya bernama. Misal 我叫 Yunita, contoh ya. 我叫 Yunita, 今年几岁 ya, usia berapa ya diisi. Terus 在哪儿工作, misalnya bekerja di mana. Kalau umumnya mungkin kita bilang oke, bekerja di perusahaan, 在公司工作可以 ya, bekerja di perusahaan. Terus kalau ini boleh 我爸爸是 Papa saya adalah, 我妈妈是 boleh ya, 妈妈是 mama saya adalah. Terus 我没有什么什么, kalau punya langsung aja ya, 我有. Jadi ini bebas ya teman-teman, yang penting saya mempunyai atau saya tidak mempunyai ya. Oke, tergantung kondisinya teman-teman. Oke, teman-teman ada yang sudah kerjain PR, mungkin saya boleh undang jadi volunteer untuk kasih contoh ke teman-teman. Memang waktunya juga terbatas, jadi memang tidak semua bisa dapat giliran ya. Nah, jadi silakan teman-teman yang sudah kerjaan PR mau coba bacain kalimatnya, silakan ya, boleh tunjuk tangan. Oke, ada Ibu Yena ya. Ibu Yena saya unmute. Ni hao Ibu. Ni hao, Lausir. Oke, ni hao. Ibu suaranya agak kecil, boleh digedekan. Saya akan tuliskan kalimatnya ya buat teman-teman. Jadi sekalian teman-teman bisa belajar kalimat. 好, Ibu Yena, silakan 请你自我介绍. Silakan memperkenalkan diri sendiri. 我现在叫在修炼。 Oke, 等一下 Ibu, bentar ya. 我姓蔡, kayaknya ada 4 ya Bu. 我姓蔡, Ya, 叫在修养。修还是秋？修。哪一个修？我这个修吗？修养。是。Ya, tulisan huruf Mandarinnya tahu nggak Bu? Bentar. Oke. Yang saya tulis di layar benar nggak? Xiu. 是. Iya bukan? Itu Lausir. Oh iya benar ya, Xiu. Berarti ini bacanya nada 4 Bu. Ya berarti benar ya. Biasanya nama cewek pakai ini, Xiu. Ian nada 4 juga ya. Ya. Oke. Jiao Xiu, Xiu nada 4, Ian juga nada 4. Oke, 好. Jiao Xiu Ian. Terus? 今年38岁。今年38岁. OK, 好. 在酒店和餐厅顾问工作。 Oke, baik. Ini berarti koma ya. 在酒店 hotel 呀。 はい。酒店和餐厅顾问consultant 对吗？对，工作。好的，再来。我爸爸妈妈不在了。 OK， 我爸爸妈妈不在了。 OK， 爸爸妈妈不在了。 OK， 然后呢？我没有兄弟姐妹。我没有兄弟姐妹。没有兄弟姐妹。好。Udah. Oke. Ya, 没有兄弟姐妹。Oke. Kalau mau tambahin 我是
ya, anak tunggal cewek ya. Du Sheng Nü. Nü-nya cewek. Du Sheng itu tunggal ya. 好， Ya, anak cewek tunggal. Nü-nya dari anak cewek ya. Du Sheng Nü berarti anak cewek tunggal. 好，同学们看一下，Ibu Yena 的句子ya, Ibu 秀燕的句子。谢谢你 Ibu Yena, udah bagus susunannya 谢谢老 semuanya udah 师。 benar, jadi saya bantu tulisin ya. 不客气，很好，很棒。你的名字秀燕，秀是第四声，燕也是第四声呀，ada 4 semua ya Bu。好，谢谢您，再见。谢谢老师。 Bukaci, zaijian. Oke, baik. Saya bahas sebentar ya, teman-teman ya, dari kalimat ini. 我姓蔡叫秀燕 ya. Jadi kalau teman-teman kayak tadi Bu Yana tahu hurufnya, saya minta hurufnya supaya saya nggak salah tebak ya. Xiu nada 4, Yan nada 4. 今年38岁，38岁，usia 38 tahun ya. Oke, baik. Susunannya juga sudah benar. 在酒店和餐厅顾问工作, bekerja di bagian konsultannya hotel dan juga restoran ya. Oke, baik. Terus kung ini nada 1 ya teman-teman ya. Di layar seolah-olah kayak nggak lurus. Kung zo ya, nada 1 dan 4. Wo papa mama bu zai le. Bu zai le artinya sudah tidak ada ya. Teman-teman, kayaknya kita pernah dapat di kosakata waktu kelas. Terus Ibu Xiuyuan ada kasih lagi 我没有兄弟姐妹. Nah, 兄弟姐妹 ini artinya koko, dedek laki-laki, terus cici sama adik perempuan ya. Kita ada satu istilah 兄弟姐妹. Kalau misal saya nggak tahu istilah 兄弟姐妹, saya mau tulisnya 我没有哥哥、弟弟、姐姐和妹妹. Boleh nggak? Boleh, boleh ya. Tapi memang kalau misalnya kebetulan ada 兄弟姐妹, misalnya teman-teman pas bisa gunakan istilah ini di kondisinya teman-teman, nah kayak pas Ibu Yena bisa pakai, silakan 兄弟姐妹. Tapi kalau teman-teman nggak tahu istilah ini, silakan boleh pakai 哥哥、弟弟、姐姐、妹妹都可以ya. Oke, 再来是最后, oh ya saya tambahin, 我是独生女 ya, saya adalah anak perempuan tunggal, artinya tidak punya kakak adik ya, yang seperti dikatakan oleh Ibu Yena. Oke, baik. Silakan teman-teman yang mau screenshot. Kalau yang kalimat ini, 我爸爸妈妈, misalnya teman-teman bilang, 老师 boleh nggak lebih singkat lagi? 我爸妈, boleh ya. Jadi, 我爸妈, jadi lebih singkat. 我爸妈不在了，我没有兄弟姐妹，我是独生女. Seperti itu ya. Oke, 好, ini contoh pertama. 谢谢 Ibu Yena sudah berbagi dengan kita ya, 和我们分享了你的自我介绍 ya, sudah berbagi dengan kami semua cara memperkenalkan diri ya, 谢谢您. 再来 saya lanjut, berikutnya ada Ibu Feli. Oke, Ibu Feli, saya unmute. 老师晚上好。 晚上好 Ibu. Oke ya, kita akan tulis, silakan Bu. 我名字 Feli Gunawan。 我的名字 OK， 我的名字是 Feli Gunawan。 Feli. 我姓严，叫一方。 Oke, bentar ya Bu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai 名字 ini kata benda. Jadi perlu ada 我的名字是 gitu ya. Feli Gunawan. Lanjut Bu. 我姓严，叫一方。 Yen, nah ke Yen. 哎呦，不知道。 Tahu tulisannya nggak Bu? Tahu apa garis terus turun bawah 2 ya, terus ada yang Yen. Ibu bisa ketik mungkin? aduh, pinginnya nggak tahu juga lah Ustaz. Oh, opini dia nggak tahu juga. Iya. Ada tahu? Oke, bentar. Tulisannya tahu sih yennya, garis terus ada garis turun 2, terus Garis. di kanan garis. Enggak tahu artinya ya, Iya. Yen.
炎炎，是不是 saya 是这个颜色的颜吗？Ini bukan, 不是。 Bukan. Yang ininya terus nggak Aha. ada yang garis 3 ini di garis 3 yang itu tuh. Nggak ada. Ini ya, terus ininya di atasnya masih nggak ada. Oke. Garis lurus lagi 2 ya. Oke ya, Garis saya ke belum belum ketebak ya yen yang mana. Kalau gitu iya, saya anggap nada 2 dulu ya, Bu ya. ya, Yen. Yen, Yen oke. Ifang. Xiao Ifang. Ya, oke. Ininya Ifangnya tahu tulisannya nggak, Bu? enggak juga. Nggak tahu juga ya. Oh, I-nya tahu nggak artinya, Bu? Yang ada itu 3 garis, terus tengah ada garis vertikal, terus ada titik ya. Pangnya 3 garis, ada vertikal. Oke. ya udah nggak apa-apa, nanti saya Iya. tinggal. I, Oke. fangnya yang ini bukan? Iya, benar. Oh, oke. Ini kayak giok ya, giok. Oh, I. Iya, Oh, I. Iya, saya butuh arti ini ya, Bu ya. iya betul. Ya. Oh, kalau gitu pininnya ini ya, Bu. Yu Fang. Oke, siap. Oke ya. Oke. 我姓严叫玉芳. Oke, terus 我父母有6个孩子， oke. 我父母有6个孩子. 好. 我是第四，keempat. Oh. Oke. Kalau misal kita mau bilang urutan anak, biasanya kita bilang 我排行第四. Yang keempat ya, urutan keempat gitu maksudnya ya. Oke. 我排行第四. 等一下. 排行 ini kayak urutan. Ya, kalau kita bilang untuk urutan saudara gitu ya. Oke, lanjut Bu. 我们全部大学毕业和现在做工，我们全部是大学毕业 ，OK。工作 现在 ya, 现在 Oke, saya ini ya revisi sedikit. 现在都工作了. Ini Z ya teman-teman ya, saya tulis agak jelas. 现在都工作了. Semuanya sudah bekerja maksud Ibu ya? ya. Oke, terus? 我现在参加 New Normal 班，我很高兴，在老师教得好。 好, sebentar ya Bu. 我现在boleh Bu kalimatnya sekali lagi, sorry. 我现在参加 New Normal 班，kelas kan pan ya? Ya, pan betul. 班。我很高兴在老师教得好。 Oke, 我现在参加 New Normal 汉语班. Saya tambahin sedikit ya Bu. Oke. 我现在参加 New Normal 汉语班. 我很高兴. Oke. 老师教得好，在老师教得好. 很高兴，因为 kita tambahin kata sambung ya. 因为老师教得好. Nah, ini partikelnya benar ya, Bu. 教得好. Partikelnya udah benar. 不客气. Ya, sama-sama ya, Ibu. Ibu boleh bantu bacakan sekali lagi berapa banyak kata kalimat Ibu. Boleh sekali lagi, 我的名字是 ya. 我 Silakan. 的名字是 Feli Gunawan， 我姓严，叫玉芳。Yu-nya mulutnya setengah bulat. Yu. 叫玉芳。 Iya, betul. 我父母有6个孩子， 我排行
第四，第四，对，我们全部是大大学学毕业， ，OK，现在多工作了，都现在都啊，工作了，对，都呀，哦哦呀，都工作了都，OK，工作了。 terus 我我现在参加 New Normal 汉语班，班汉语班ada satu ya, 汉语班汉语班班班 ya 汉 ada 语 satu，班，我很高兴，嗯哼，因为老师教得好。谢谢教得好老师。 ，oke. Bukaci, Ibu Feli pernah punya basic sebelum ini? Pernah ngelesi. Oh, oke. Tapi 很久以前是吗？ pinginnya nggak Oh, bisa sama sekali. oke, oke, 没关系. Tapi ini Ibu bikin di kertas dulu. Iya, bikin dulu. Oh, ini gimana? Pencocokan pininnya? Pinginnya kalau tulisan bisa, kalau baca intonasi pinginnya Oke. bisa ya, tapi kalau intonasi kadang-kadang nggak bisa. 没关系, ya nggak Agak apa-apa. ingat Tapi, nada oh berapa iya. gitu. Tapi kalau Ibu tulis di kertas dengan dicocokin spellingnya dulu, benar. Ya kebanyakan benar ya. Oh, oke. Berarti oke gitu ya. 好好，谢谢您 Ibu Feli. 谢谢老师。不客气ya, berarti udah oke ya. Jadi karena saya nggak bisa jadi saya tanya gimana yang dengan yang ditulis sama yang saya tulis, kalau kebanyakan benar berarti kan tandanya lumayan ngeh gitu ya. Oh ini pakai apa? Tapi kalau nada untuk kita ngomong itu memang perlu latihan ya, nggak apa-apa. Oke, saya bahas sebentar ya teman-teman. Jadi kita dapat kalimat baru, versinya beda ya. Oke, 我的名字是Feli Gunawan. Kalau misal teman-teman bilang 我的名字叫, boleh nggak? Boleh ya. Yang penting ini boleh ganti dengan 叫. Adalah kalau 是 叫 bernama. Nah, kalau tadi Ibu kurang te gitu ya. Saya tambahin te karena yang teman-teman perlu tahu 名字 itu kata benda. Jadi saya dan kata benda itu perlu ada te ya. Te-nya kalau teman-teman yang nulisnya huruf Mandarin yang ini ya, te milik ya. Jadi nama saya adalah atau nama saya dipanggil ya, seperti itu. Nah, terus 我姓严叫玉芳 ya. Ini beliau punya nama Mandarin juga ya. Terus berikutnya 我父母有6个孩子. Ini benar banget ya. Jadi 我父母 beliau cerita orang tua saya mempunyai 6 orang anak. Dan di sini haizi-nya penggunanya benar karena dia tidak menceritakan bahwa cowok apa cewek. Jadi dia kasih tahu kita secara general dia punya 6 bersaudara gitu ya. Dan 我排行第4, saya urutan ke-4. Ini oke ya. Lanjut. 我们全部是大学毕业. Ini juga bagus kalimatnya ya. Jadi kami semua adalah lulusan universitas. Jadi semua lulusan kuliah ya, semua kuliah semua ya. 6 anak ini kuliah semua. Mungkin ada kosakata baru 全部 itu seluruhnya. Ya, terus 大学 ini universitas. 毕业 itu tamat atau lulus. Universitas. Kemudian 现在都工作了 ya. Sekarang semuanya sudah bekerja. To masih ingat penjelasan saya? Penjelasan saya to adalah partikel ya, teman-teman ya. Masih ingat ya? Kenapa pakai to? Karena di atas itu lagi bahas tentang jamak ya. 我们全部 ini dia seluruhnya dan dia bisa jadi subjek. Makanya dia ditaruh berdekatan sama si subjek kayak gitu ya. 我们全部. Jadi kami seluruhnya adalah lulusan universitas. Sekarang semuanya sudah bekerja. 现在都工作了. Oke, lanjut. 我现在参加汉语班. Oke, terus 很高兴. Ini kita pernah belajar kalimatnya 因为老师教得好. Te yang ini kalau teman-teman yang tahu Hanzi, te-nya yang mana? Te yang atas saya kasih Hanzi, te yang bawah Hanzi-nya yang mana? Jiao adalah verb ya. Terus hao itu adalah adjective atau komplimen. Te-nya berarti te yang ini ya, 双人旁的 te. Kalau yang tulis huruf Mandarin ya silakan.
Jadi nanti nggak perlu khawatir, nanti kita ada modul yang menjelaskan penggunaan te yang atas sama yang bawah yang saya barusan tulis ya. Nah, sekarang mungkin nggak dulu ya. Memang level 1 kita nggak bahas terlalu sampai ke situ biar nggak terlalu pusing ya. Oke, silakan di screenshot kalimatnya bagus ya. Kita dapat banyak tambahan kalimat baru. Ini yang saya maksud teman-teman kalau sudah banyak kosakata, silakan bikin kalimat supaya bisa ngomong. Cuma itu kuncinya, nggak ada kunci yang lain ya. Selain memang latihan terus, iya. Latihan terusnya apa? Latihan bikin kalimat ya. Oke, baik. Ada 2 yang memberikan contoh kepada kita. Dan tadi ada kata haizi, mengingatkan saya, ada yang chat saya. Terus saya ada revisi kalimatnya, sebentar ya. Supaya kalimat ini saya bisa bahas sama teman-teman. Karena beliau ada sedikit kekeliruan dengan haizi. Jadi, menurut saya itu contoh yang bagus buat saya jelasin teman-teman. Karena jelasin dengan arti, dengan kalimat saya yang benar, kadang-kadang kan kita nggak ngeh ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu berkecil hati, maksudnya, "Aduh, salah nih kalimat saya." Justru teman-teman punya kalimat kalau ada kekeliruan, saya bisa ambilin jadi contoh buat saya jelasin ya. Jadi sebenarnya 我真的非常ya, berterima kasih sebenarnya. Kadang-kadang kan saya nggak kepikiran kan kalimat seperti itu. Baik, nanti ya sesudah teman-teman screenshot, saya bahas yang kalimat yang kirim ke saya, tapi saya revisi ya. Oke, Ibu, oh ya Ibu Leni tanya kalau Feliana Gunawan, 我的名字 bisa 老师. Maksudnya kalimatnya Feliana Gunawannya ditaruh di depan gitu ya? Boleh Feli Gunawan 是我的名字, tetap dia perlu ada to be 是 ya. Jadi Feli Gunawan adalah nama saya. Boleh kok kalau misalnya mau dibalikin, tapi tetap grammarnya harus Feli Gunawan adalah nama saya ya. Nah, jadi Feli Gunawan 是我的名字 boleh ya. Ibu Mega, 老师 izin tanya kalau anak laki-laki tunggal 独生男, 独生男, 独生子 biasanya pakai 子. Ya, oke ya. Saya tulis di bawah. 独生子. 儿子的子. Ya, 独生子. Anak laki-laki yang tunggal. Jarang pakai 独生男. 独生子. Anak laki-laki tunggal ya. Oke, silakan ditambah screenshot-annya. Oke. Baik, cukup. Ini juga sudah 独生子. Kalau yang sebelah sini sudah? Kalau sudah, saya mau bahas yang kalimat ke saya dulu ya. Jadi kalimat ini beliau WA saya, sebentar ya. Oh, 我有2个男孩子. Ya. 我有2个男孩子. Menurut teman-teman, ini kalau diartikan sih sebenarnya apa ya, kalau kita bilang artinya sih nggak salah ya, 老师 ya gitu, tapi kurang tepat. Ini sebenarnya mau bilang saya punya 2 anak cowok. Iya, tapi nggak cocok dipakai di sini. Jadi kalimat ini membuat saya punya inspirasi bisa jelasin teman-teman bahwa kalimat ini nggak cocok dan nggak ngomong begitu caranya. Nah, kalau misalnya saya mempunyai 2 orang anak cowok, kalimat yang benarnya seperti apa teman-teman? Ada yang bisa bantu saya?
Iya, langsung aja ya. Kalau misalnya memang mau bilang saya punya 2 anak cowok ya, seperti yang saya jelasin di materi, maka teman-teman sebenarnya langsung aja. 我有两, sorry ya, 两nya ada 3. 两个儿子. Langsung aja teman-teman. Ini zi-nya bisa nada 3, bisa nada 5 ya. Nggak apa-apa ya. Iya, langsung aja. Tadi saya lihat beberapa kalimat. Iya, langsung aja ya. 我有两个儿子. Yang benar ini. 我有两个儿子. Jadi, maksud saya teman-teman, mungkin patokan buat teman-teman adalah kalau langsung ada jenis kelamin, mendingan langsung pakai misalnya anak cowok ya 儿子 gitu ya. Kalau anak cewek mau langsung ada jenis kelamin dan dia benar-benar anak kita gitu ya. Kalau anak cewek berarti, ayo saya lihat ke bawah. Iya, 女儿, tuh. Jadi mungkin ini jadi patokan buat teman-teman biar nggak ketukar-tukar dan bingung gitu ya. 女儿. Jadi patokan buat teman-teman adalah kalau misalnya saya mau nyatain saya punya 2 orang anak dan langsung mau jenis kelamin, maka langsung pakai ini saja. Ya, ini sorry saya kotakin artinya belum cocok, belum tepat gitu ya. Jadi teman-teman punya patokan, oh ya udah direct to the point aja. Kalau cowok ya 儿子, anak kita gitu ya. 女儿, anak perempuan, anak kita. Nah, saya balik ke kalimat Ibu Feli tadi. Lalu ini kan juga sama, punya orang tua saya punya 6 orang anak, anaknya orang tuanya kan, bukan anak orang lain. Kenapa di sini boleh pakai 孩子? Ada nggak yang kritis menanyakan ini? Kalau Bu Feli benar, saya nggak perbaiki. Kenapa? Ayo teman-teman, saya ajak teman-teman untuk berpikir dari logika. Jadi nggak cuma terima plek-plek-plek gitu ya. Lause bener deh, pokoknya kita bergantung sama lause. Bukan. Kita ada patokan gitu ya. Memang ada teori. Cuman teori yang dijelasin pakai kalimat lebih enak ya. Iya, karena memang di sini tidak jelasin cowok apa cewek. Jadi teman-teman dapat patokan. Kalau memang teman-teman mau ngomong universal, general, nggak mau ngomong tentang spesifik cowok cewek, ya sudah 孩子. Oke, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau ngomongnya langsung ada jenis kelamin, mendingan yang kalimat di belakang yang 2 ini. Gitu ya. Iya benar, jenis kelaminnya campur cewek cowok atau teman-teman ngomongnya untuk secara universal. Seperti itu. Ya, karena tidak dijelasin laki-laki atau perempuan. Itu Ibu Lucia yang benar ya. Jadi bukan karena yang ngomong bukan orang tuanya push. bukan itu sudut pandangnya ya. Nah, kenapa saya kepikiran kalimat ini? Kalimat ini begitu masuk WA saya, saya bilang, oh iya, mungkin salah pengertian, jadi bisa muncul 我有2个男孩子. Itu menurut saya sangat berterima kasih ya. Mungkin saya nggak sebut orangnya, tapi 我真的很感谢他. Kenapa? Karena saya sendiri nggak kepikiran kalimat ini gitu ya. Dia keliru, tapi bikin saya merasa, bagus untuk saya jelasin ke kelas. Kenapa? Supaya teman-teman tahu, oh berarti ini nggak bisa pakai 男孩子, harus pakai 儿子. Ya kan? Kalau anak cowok. Anak cewek ya udah 女儿. Tapi kalau dia umum, maksudnya dia nggak mau sebutin jenis kelamin, silakan pakai 孩子 ya, kayak gitu. Itu patokannya teman-teman ya. Jadi nanti kalau lagi bikin kalimat, oh saya punya anak tuh campur gitu ya, 2 cewek, 1 cowok. Nah, berarti saya mau bilang saya punya 3 orang anak. Di situ kalimatnya berarti anak saya tuh campur cowok cewek. Terus saya juga nggak mau jelasin ke orang cowok cewek, cowoknya berapa, ceweknya berapa. Jadi saya cuma bilang, iya saya udah punya 3 anak gitu. Ya, maka saya akan bilang, misal ketemu nih teman-teman reuni, terus teman-teman tanya, 有几个孩子了? Oh, 我现在有3个孩子. Betul ya, jadi jawaban yang di chat udah benar ya. 我有3个孩子. 有 ya, YOU, benar ya, 有, 我有3个孩子. Sampai di sini apakah cukup jelas? Jadi tidak ketukar-tukar lagi?
Harusnya cukup jelas ya. Jadi teman-teman nggak ketukar-tukar lagi ya, patokannya ada. Makanya saya bilang kalimat yang kotak ini bagus gitu ya, dalam arti dia kasih saya inspirasi untuk jelasin ini. Kalau nggak kan saya cuma bilang, oh teman-teman, Earth itu anak kita ya, Near itu anak kita gitu. Nah, kalau misalnya nan haizi ya, mungkin teman-teman berpikir, oke, kalau gitu nan haizi ini dipakai di mana? Hmm, hmm. Ini artinya apa? 班上有几个男孩子？班上有几个男孩子？ Di dalam kelas ada berapa anak laki-laki ya? Anak laki-lakinya boy. Anak laki-laki. Kayak contoh kalimat ini saya akan tanya ke guru kelas, misalnya saya mau siapin goodie bags gitu ya, goodie bagsnya buat cowok sama cewek dibedain. Nah, saya perlu tahu bener nggak cowok anak laki-laki di kelas ini berapa, anak perempuan di kelas ini berapa. Maka kalimat ini akan saya pakai ya. 班上有几个男孩子. Terus mungkin gurunya bilang, oh 老师有12个, 12 gitu. Contoh ya. Nah, kayak gitu. Jadi 男孩子 dipakainya kayak gini. Ya. Oke. Terus misalnya kita mau bilang, anak laki-laki itu siapa? Anak laki-laki itu siapa? Bahasa Mandarinnya? Anak laki-laki itu siapa? Anak laki-laki itu. Itu apa bahasa Mandarinnya? Ya, sorry. 那个男孩子是谁? Ya, betul ya. 那个男孩子是谁? Ya, saya lihat kalimat yang masuk sudah benar. 那个 itu, ke ini adalah kata bilangan untuk orang. 男孩子 itu anak laki-laki boy. 是谁 adalah siapa? Iya, berarti sudah lebih paham lagi ya. Harusnya udah nggak ketukar-tukar. Ya. 班上 di dalam kelas Bu Leni, kalau 上班 itu ngantor. Iya, kebetulan apa namanya, huruf Mandarinnya ketukar doang ya, kebalik doang, tapi artinya berbeda jauh ya. Jadi 班上 itu di dalam kelas, kalau 上班 itu ngantor, kerja, ngantor. Silakan di screenshot bagi teman-teman yang screenshot. Kita akan ambil satu contoh lagi ya, teman-teman, untuk volunteer. Kemudian kita akan lanjut ke bahan kita. Seperti itu. Silakan di screenshot dulu. Iya, jadi menurut saya tadi untung ya ada kalimat Bu Feli tentang haizi. Jadi saya keingat, oh iya saya mau share ini ke teman-teman tentang kalimat ini. Mungkin di antara kita masih ketukar gitu ya. Aduh, saya punya 2 orang anak cowok yang dipakai nan haizi. Nah, itu ya kurang tepat. Tapi lewat ini kita jadinya lebih paham lagi. Oke, 好了吗? Sudah? Oke, baik. Kalau gitu, kita akan lanjut ke volunteer berikutnya. Oke, ada Ibu Linda. Oke, Ibu Linda saya unmute ya. Ni hao, Ibu. 晚上好，老师。晚上好。Ibu Linda, 请 silakan Bu. 我姓黄，叫黄秋玲。Huang marga ini ya, Huang kuning ya. Ya. Ya, betul ya. 我姓黄叫
叫黄秋玲，秋天的秋吗？不知道哪个秋。Tapi tahu tulisannya. Tulisannya tahu, di belakangnya ada ho api itu. Yang saya tulis di layar benar? Oh iya, tuh. Ya, 秋林。林，老师林的林。哦，跟我一样的那个呀，字。OK，黄秋玲。Baik, lanjut. 今年48岁。今年48岁。OK，baik. 在玩具店里工作。OK，在玩具店里工作。做。我爸爸和妈妈开店。我爸爸和妈妈。 OK，boleh 和妈妈开店。我没有姐姐和哥哥。好，我没有姐姐和哥哥。我有一个妹妹，妹2个 OK，我有一个妹妹妹妹，2个弟弟。 2个弟弟。 OK，我妹妹是家庭主妇。我妹妹是家庭主妇。我弟弟一个开店，一个是医生。哦，OK，等一下，我妹妹是家庭主妇，我弟弟一个开店，对吗？对，一个一个是医生。 OK， susunannya udah benar ya. 我弟弟一个开店，一个是医生。也没，我有2个儿子。我有2个儿子，很好。Kalimatnya sudah benar Bu ya. Sebentar Bu, 我有2个儿子。Oke, boleh minta tolong Ibu bacain sekali lagi dari atas dengan nada yang lebih tepat lagi? Ya, silakan Bu. Cing. 我姓黄，叫黄秋玲，好今年是18岁， ，Oke. 在玩具店里工作。 Oke, bentar ya Bu. 玩具玩具店里玩具店里工工作。 OK， 我爸爸和妈妈开店。我没有姐姐和哥哥。我有一个妹妹，妹妹。 2个弟弟。 OK， 妹妹。呀，再来一次好吗？我有一个妹妹，2个弟弟。我有一个妹妹，2个弟弟。我妹妹是家庭主妇。家庭主妇。家庭主妇。 Yes。我弟弟一个开店，一个是医生。我有2个儿子。儿子。呀，儿子。 Yes， Ibu Linda sudah bagus ya，很好，很棒，谢谢您跟我们分享了。不客气，再见Ibu Linda。Terima kasih juga sudah berbagi dengan kita ya. Kalimatnya banyak, cukup panjang dan ini grammarnya juga sudah benar ya. Jadi teman-teman mungkin ada sedikit kosakata. 我姓黄，叫黄秋玲。秋nada 1, ling nada 2 ya. Qiu dia QIU, tapi teman-teman mungkin ingat IU bacanya IOU. Jadi biar tepat bacanya Qiu, ada O di tengah-tengah ya. Huang Qiu Ling. 今年48岁，48岁。在玩具，玩具ini adalah mainan.
Ya, ju, mulutnya setengah bulat ya teman-teman ya. Nah, tadi kalau teman-teman ikutin cara saya lihat tadi Ibu Feli juga, terus Ibu Linda tuh benar spellingannya ya. Jadi ju, memang mulutnya harus begitu baru keluar ya. Nah, wanju tianli kungzuo. Jadi beliau bekerja di toko ya. Tian ini toko mainan ya. 我爸爸和妈妈开店 ini juga benar apa grammarnya 我没有姐姐和哥哥我有一个妹妹两个弟弟 oke 我妹妹是家庭主妇 apa itu 家庭主妇 teman-teman ibu rumah tangga ya家庭主妇 ini satu frase artinya ibu rumah tangga 我弟弟一个开店 dia cerita lagi oh adik laki-laki saya satu orang itu buka toko 一个是医生 satunya lagi adalah dokter 我有两个儿子 beliau punya dua orang anak nah kalimat terakhir ini barusan saya jelasin dan saya happy ya dipakainya sudah benar oke ya 我有两个儿子 silakan bagi teman-teman yang mau screenshot ya ini ada Ibu Elizabeth tanya kalau nan-er kalau bahasa sehari-hari sih bilangnya 儿子 nan-er itu jarang kepake ya tapi ada beberapa film silat itu mungkin pakai iya tapi jarang Bu biasanya pakainya 儿子 ya anak laki-laki itu Bu jawaban saya ya nan-er memang translatean kayak laki-laki dan anak gitu ya. Tapi biasanya yang dipakai secara conversation sehari-hari itu Bu. Baik, silakan di screenshot kalau sudah. Kita akan lanjut ke grammar ya. Oke. Cukup untuk perkenalan diri. Nanti kita ada sesi lagi perkenalan diri, ada contoh kalimat di belakang ya. Nanti kita akan ada lagi sesinya. Kalau ini kan teman-teman ambil format kalimat dari bahan kita, dari materi kita. Oke, ada pertanyaan kaitian. Oh, kaitian itu buka toko. Sorry ya, ini kelewatan ya. Ya, kaitian itu buka toko. Oh, ya, jadi lumayan. Makanya saya bilang sebenarnya bukaci Bu Fediana. Kalau teman-teman bikin kalimat, pasti kita banyak yang bisa kita bahas kok. Misalnya, oh grammarnya harus begini, cara ngomongnya begini. Ya, sebenarnya akan banyak pembelajaran baru. Ya, 老师 harus pakai 在什么什么里 在玩具店里工作 kalau misalnya nggak mau pakai berarti 在玩具店工作 nggak pakai li gitu ya maksud Bu Nani boleh nggak masalah li di sini bukan artinya di dalam tapi dia lebih ke partikel kata bantu makanya dia nada 5 biasanya ya jadi mau pakai oke nggak pakai juga nggak masalah karena dia cuma kata bantu jadi nggak terlalu bukan berperan penting gitu maksudnya. Kalau kita hilangkan pun artinya nggak berubah itu maksudnya ya. Jadi boleh tidak pakai, tapi 在nya tetap harus ya. 在玩具店工作. Kalau 在nya harus ini harus ya. Tapi kalau li-nya boleh dihilangkan. Oke, 不客气. Cukup ya. Berarti lumayan kalau kita banyak belajar kalimat itu biasanya basic untuk ngomong ya. Baik, ya Bu Gita boleh tunjuk tangan kalau misalnya mau latihan ngomong ya, karena semua orang bisa punya kesempatan. Oke, baik. Kalau gitu saya kasih kesempatan ya satu lagi. Kita lihat kalimatnya Bu Gita ya. Oke, saya unmute. Ni hao, Ibu. Halo. Ya, ni hao. 你好，老师，我叫Gita。Oke. 我今年是17岁，17 tahun. Oh, oke, bentar ya. Bener nggak? 我Gita. Bener. 我今年我今年17岁。17. Aku juga belajar Mandarin kayak baru. Oke. Nggak baru sih, udah dari SD, TK. Oke. Jadi kayak pengenalan ini nge-try aja. Oke, 没关系. Terus lanjut. 今年kuliah apa ya? 上学，大学。今年我大学在
untar. 我上大学了。上大学了。Oke. Kalau misal mau untar, saya gabungin aja ya, biar nggak ngulang-ngulang ya. Jadi kalimatnya jadi begini. 今年我在 biar nggak double-double panjang banget. 今年我在 untar dulu, baru kata kerja ya. 今年我在 untar 上大学. Oke, lanjut. Ada kalimat berikutnya. Oke. Ke-mute ya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Kalimat berikutnya. 今年我要姥姥 Jepang. Jepang apa ya? Japan. Japan. Oke, kalimatnya apa tadi? Sorry. 我 bulan Juni 我也 apa ya? Juni bulan 6 ya? 六月去 tadi Repan ya? 日本. Oh, maksudnya nanti bulan Juni tahun ini mau ke Jepang, gitu ya? Yes. Oh, oke. Berarti 今年6月 bulan Juni ya. Nama Mandarin aku Xiao Yanling. Tahu tulisannya? Xiao yang S-I-A-U-E. Oke, bentar ya. Iya. 今年6月我要去日本 Repan. Jepang ya. Kok bisa Repan tapi Jepannya kurang serak ya? Repan, Jepang. Iya, 日本 itu di dalam bahasa Mandarin ya. 我要去 Iya. 日本. Terus kalimat berikutnya? Kalimat berikutnya apa loh? Oh, Apa ini. ya? Kamu kalimatnya cuma sampai 日本. Ya. Tadi ada orang panjang gila ya. panjang. 我喜欢看电视 Oh, 看电视. Oke, boleh. 是 喜欢. Kalau suka nonton film sama juga apa beda? Beda. Filmnya yang bioskop ya? Iya. Kalau bioskop berarti 电影. Kalau 电视 TV ya. Ngeliatin. Oke. Yes. Ada lagi? 我喜 I 欢 think 看电 Haula 影. deh. Berarti nontonnya udah. Haula. Halo. Yes. Oke, baik. Tadi 肖哪个肖? S-I-A-U-E. 你知道吗？ Tahu tulisan Mandarinnya nggak? Harus cari ya, bentar ya. Xiao Yanling aja nggak apa-apa, males cari. Xiaoyu yang ini bukan? Iya. Iya, yes. Bener nggak? Terus linknya yang ada airnya. Y-A-N, link. Yen-nya tahu? Nggak tahu. Y-A-N. Tulisan. Ada sih, tapi harus cari. Taruh di bio Instagram sana. Oh, oke. Nanti minta tulisannya ya, kalau gitu ya, biar tidak salah. Jadi sementara Xiao Yen-nya wallet bukan? Iya. Tadinya sih Yuan kan, kayak Y-U-A-N, tapi kata orang lebih bagus Y-A-N. Oh, iya, tergantung tulisan huruf Mandarin ya. Iya. Yen. Iya, naik ke link. Link L-I-N-G. Tapi tulisan huruf Mandarinnya nggak tahu. Kayak air, kayak yang air itu apa sih? Garis stroke-nya set apa sih? Susah jelasin. Oke. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada dan tahu artinya boleh ini ya, boleh kasih. Berarti haula ya, saya. sampai sini kah? Oke, Gita boleh bantu baca lagi dari atas ya, sampai bawah kantin. 您好 Oke ya. 您好，我叫Gita，我今年17岁了。今年我在武大上大学。今年6月我要去日本。我喜欢看电影。Gimana nadanya? Udah bagus kok. Thank you. Oke, 再见老师，谢谢。不客气，加油。Oke, baik.
kita dapat beberapa kalimat baru ya. 我叫 Gita, 我今年17岁. Wah, masih muda banget ya, 17岁. 今年我在 Undar 上大学. Jadi teman-teman, tetap yang saya cerita tentang grammar, 在 tempat, ya, 在 terus tempat, habis itu kata kerja. Benar nggak? Jadi tetap patokan grammarnya seperti itu ya. Apapun kalimatnya, maksudnya kalau memang ada di mana, terus kata kerja, tetap dia formatnya seperti ini ya. 我今年在文大上大学. 今年6月我要去日本. 我喜欢看电影. 电影 kita udah belajar, 电影 itu adalah film ya, di bioskop. Kalau 电视 itu TV, kayak nonton di rumah. Itu namanya TV ya, 电视. Film kayaknya sudah ya, 电影, film. Oke, ya, 看电影. Baik. Ada pertanyaan dari Bu Juni. 老师, kalau 我在我爸妈开的玩具店工作, boleh? Boleh, Ibu Juni, boleh. Ya, itu tadi kalau menggabungkan ini ya, sebentar, kalimat ini. 我爸爸和妈妈开店. Jadi mungkin teman-teman baca alurnya, oh kayaknya kerjanya di toko papa mamanya, misalnya contoh ya. Boleh, berarti digabungin jadi satu. Grammarnya udah benar, Bu Juni ya. 我在我爸妈开的玩具店工作. Betul, betul sekali ya grammarnya. Oke, 不客气. Ya, sudah benar. Baik, ini silakan yang mau screenshot untuk tambahan kosakata. Sebelum saya lanjut ke grammar ya. Jadi teman-teman penting banget untuk kalau huruf Mandarin, saya lebih pengen teman-teman misalnya kalau nggak tahu hurufnya, mungkin tahu artinya ya. Jadi benar-benar bisa saya bisa saya tulisin pininnya dengan nada yang benar ya, baru afdol gitu ya. Gitu. 玩具店 Ibu, Leni salah penggal. 玩具 mainan, 店 itu toko. Jadi 玩具店 itu toko mainan di sini Bu. Ya, penggalannya 玩具 mainan, 店 toko. Oke, 好了吗? Sudah? Sebelum kita lanjut ke grammar, cukup ya. Jadi saya senang sekali ya, kalimatnya tidak banyak yang perlu saya perbaiki, kayaknya sudah hebat-hebat juga ya. 谢谢大家. Kita lihat ke grammar ya. Oke. 来，我们看一下今日语法23页 halaman 23. Teman-teman ketemu 今日语法23页 halaman 23. 找到了吗？ Ya, sudah ketemu ya, 找到了，谢谢 Yunita. 好，我们来看一下第一个. Oke, baik. Saya akan minta tolong yang masih tunjuk tangan untuk baca. Ada Ibu Judi. Ni hao, Ibu. Ya. Ni Ni hao. hao. Oke, Ibu Judi boleh bantu saya baca yang bagian pertama dari you sampai 我没有姐姐, silakan. Ya, silakan Bu. 我姓戴，叫嘉玲，叫在嘉玲。Bukan, Ibu, halaman 23 yang grammar gede, terus mayo, ketemu Bu di halaman 23, bawahnya lagi. Yang tadi Ibu baca, di bawahnya lagi. Oh, ya. Bagian pertama ya, langsung. Iya, betul, bagian pertama. 有 没有 没有. Terus? 我有一个弟弟。我有一个弟弟. Oke, terus? 我没有姐姐。姐姐. 我没有姐姐。姐姐 ya, nadanya begitu ya, 姐姐. 好，谢谢 Ibu Judi. 再见.
谢谢老师。Bukaci, Cece. Oke, baik, kita lihat dulu ya penjelasannya. Sebenarnya ini saya rasa dengan latihan teman-teman sebenarnya udah tahu ya. Yo, nah negatif formnya adalah 没有. Dan ini sudah satu frase, jadi tidak bisa digantikan dengan puyo. Nggak ada puyo dalam bahasa Mandarin ya. Adanya yo, negatif formnya adalah 没有. Jadi 我有一个弟弟, saya mempunyai seorang adik laki-laki. 我没有姐姐, misalnya contoh ya, saya tidak mempunyai kakak perempuan. Baik, kita lanjut ya bagian kedua. 还是. 还是 di sini lebih ke artinya atau ya, memilih. Yang ini atau yang itu. Baik, kita akan minta baca ada Ibu Rosella. Ni hao, Ibu. 好，老师， Ya, Ibu Rosella boleh bantu saya baca bagian kedua, 还是 dan kalimat-kalimat di bawahnya. Silakan, Bu. 1, 2, 3. 还是 你是北京的人还是上海人？ OK， 你是北京人还是上海人 ？OK， 然后呢？ 他是老师还是学生？ OK， 他是老师还是学生 ？Di bawahnya lagi？ 他26岁，还是27岁？ Oke, nadanya sedikit ya saya ini apa namanya? Ibu boleh ikutin saya. 他26岁还是27岁？ 他26岁还是27岁？ 岁 ya, 岁 nada 4. 对， 好， Ibu Rosella， 谢谢您，再见。 谢谢老师，再见。 Baci, ya, nggak apa-apa nanti latihan lagi ya. Oke, baik kita lihat dulu artinya di sini 还是 itu atau. Nanti di modul-modul kedepannya ada kata 还是 yang artinya bukan atau. Jadi memang tergantung konteks kalimat teman-teman ya. Di sini konteksnya atau dan dia untuk kalimat tanya. Ya, jadi kalau ataunya teman-teman lagi translate kalimat ataunya itu maksudnya menanyakan opsi 1 atau opsi 2, maka pakai 还是 ya. Contoh kalimat, 你是北京人还是上海人？你是北京人还是上海人？我是北京人, contoh ya, saya adalah orang Beijing. Jadi dia memang akan jawab salah satu option. Baik, lanjut yang di bawahnya. 他是老师还是学生 gitu ya. Dia adalah guru atau murid. 他是老师还是学生? Terus di bawah ada contoh konteks yang lain tentang usia ya. 他26岁还是27岁? Ya usia 26 atau 27 ya. Kayak gitu ya. 他26还是27岁? 岁nya salah satunya mau dihilangkan boleh ya. 他26还是27岁? Boleh. Kalau mau dua-duanya boleh, boleh juga ya. Baik, kita akan lanjut. Yang ketiga di bawahnya adalah 多大了. Oke ya, kita akan bahas tentang cara menanyakan usia. Ibu Katarina boleh bantu saya baca? Ya, ni hao Ibu. 晚上好，老师。 晚上好 Ibu. Silakan dibantu saya baca bagian ketiga. 多大了？ 多 satu, ada satu ya. 多大了？ Yes, 多大了. 你今年多大了？ 好， 几岁？ 几岁? 几岁？ 岁 几岁？ ya, 几 岁 岁？ 你孩子几岁了？ Oke. 多大年纪？ 年纪 多大年纪？ ya, 多大岁数？ 多大岁数? 好 您多大年纪了？ 呀，您多大年纪了？好，谢谢您，Ibu Katarina，谢谢谢谢啊，老师，感谢客你，气，不客气，再见Ibu。再见。 Baik, kita akan jelasin tentang cara penggunaan untuk menanyakan usia ya. Kemarin yang pernah saya cerita waktu saya bahas di Huihua Conversation. Kalau teman-teman merasa, Laoshi saya lupa, cuma bisa ingat satu gitu ya, ya sudah pakai tuota. Ya, itu seusia sih ya. Untuk orang yang kita lihat sepantaran, kita mau tanya usia, kita boleh bilang, ni tuota le. Ya. Kalau misal, atau 今年
你多大了 boleh ya, 你今年多大了 artinya kamu tahun ini usia berapa. Kalau 几岁 itu usia berapa juga, tapi biasanya dipakai untuk anak-anak dari bayi sampai kira-kira sebelum 10 tahun lah, itu masih boleh pakai 几岁. Tapi kalau 10 tahun sampai kita lihat orangnya sepantaran sama kita atau lebih kecil di bawah kita atau lebih gede di atas kita pakai 多大. Sampai sini oke? Jadi 几岁 biasa untuk anak kecil. Nah, kemudian di bawah 你的孩子 atau 你孩子几岁了. Mungkin pertanyaan teman-teman, Laoshi kan saya nggak tahu anaknya umur berapa, jadi saya pakai yang mana? Ya udah, kalau perkiraan teman-teman kayak anaknya sudah gede deh. Ya sudah, 你的孩子多大了? Kalau misal hasil jawabannya adalah 我的孩子4岁. Aduh, harusnya pakai 几岁, jadi salah dong. Nggak apa-apa ya, itu percakapan sehari-hari. Jadi kan kita nggak tahu jawabannya, jadi kita nggak bisa kontrol. Itu nggak masalah, nggak akan disalahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman ujian nih, di bawahnya ada jawaban. 我的孩子今年3岁, berarti di atasnya harus pakai pertanyaan. Ya, 你的孩子几岁了? Betul ya. Kalau itu ujian, kita tahu jawabannya. Atau memang kita lihat anaknya kecil gitu ya, memang kita bisa lihat ya sudah pakai 几岁. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu harus ketakutan. Aduh kan saya nggak tahu dia anaknya umur berapa. Nah, yang paling penting di bawah 多大年纪,多大岁数 itu untuk umur berapa, tapi untuk ke senior. Contoh, misalnya kita kan tahu ya orang udah umur 60-an, kan bisa kelihatan ya. Nah, di situ begitu kita mau nanya dia usia berapa, maka kita boleh tanya, 您多大年纪?您多大岁数? Kalau Laoshi saya pakai 您多大, emang gimana? Salah ya? Ya orangnya juga paham sih. Teman-teman nanyain usia, cuman kurang sopan aja. Jadi kayak kasar gitu ya, kayak gitu ya. Secara normal itu jadi kasar. Jadi teman-teman, ini sudah versi lengkap ya. Kita tanyain umur berapa dari sepantaran, ya. Terus anak kecil sebelum usia 10 tahun itu pakai 几岁, sama orang tua ya kan, kayak teman-teman buka audio, saya dengar dari suara walaupun saya nggak bisa lihat mukanya teman-teman, saya lebih baik akan pakai 您多大年纪,您多大岁数. Bukan maksudnya, oh, Laoshi mengira saya usia 60 ya. Bukan, 不是的. Maksudnya dari suara, oh saya lihat misalnya, oh teman-teman sudah umur 30-an ke atas, 40-an, 50-an. Nah, saya pastinya pakai 您多大年纪,您多大岁数. Apalagi lihat sendiri, oh udah pasti tahu ya kita pakai yang untuk yang senior. Jadi bukan maksudnya, oh udah tua baru pakai 多大年纪. Ya, dia sampai 10 ke atas di atas kita pakainya 多大年纪,多大岁数. Itu akan lebih sopan. Sampai di sini cukup jelas untuk penjelasan penggunaan umur. Contoh kita sepantaran, kita mau nanya orang tuanya, pasti orang tuanya sudah lebih di atas kita minimal 20 tahun, benar ya? Jadi kita pakainya, nih papa, 今年多大岁数? Ya, jadi papa kamu tahun ini usia berapa? Sama sih sebenarnya kalau ditranslate, cuman lebih sopan. Seperti itu ya teman-teman. Hao, saya di sini cukup jelas, 清楚了吗? Oke, baik. Kalau gitu, kita akan lanjut ke bagian keempat dari grammarnya kita. Kita akan minta tolong dibaca oleh Ibu Luna. Oke, ni hao Ibu. Ni hao, Laoshi. Oke, Ibu Luna boleh bantu saya baca yang bagian keempat. Silakan, Bu. 2个孩子2位老师2个学生 Ya, 2个学生. 再来一次好吗? Sekali lagi. 2个. 2个学生
很好，两个学生。Ya, 两个学生 ya yang terakhir. 谢谢 Ibu Luna. Nadanya juga sudah bagus ya. Bukaci. 再见 Ibu Luna. Saya mute kembali. Kita akan bahas tentang liang sama ya. Dari kemarin muncul terus. Nanti di belakang ada angka ya. Kita langsung belajar liang dipakai di mana, dipakai di mana. Kalau ini mungkin penjelasan sempitnya ya. Liang itu adalah 2, juga 2. Tapi sebentar. Liang ini adalah kata bilangan jumlah. Jumlah total. Kalau itu adalah urutan. Nah, kalau gampang untuk jadikan patokan gini aja teman-teman ya. Kalau misalnya urutan itu berarti 1, 2, 3. Berarti teman-teman ingat, urutan. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 2 itu urutan ya. Kalau liang itu jumlah ya. Kalau misalnya teman-teman yang belajar Hanzi ya, mungkin bisa lihat 2 orang dimasukin ke dalam 1 kotak. Ya, jumlah total. Ini cuma cerita saya doang ya. Jadi liang itu total ya, jumlah secara keseluruhan. Kalau itu urutan ya. Jadi 2 orang anak berarti jumlahnya 2. Liang ke haizi. 2 orang guru. Gurunya jumlahnya berapa? 2. Liang wei lao shi. Boleh nggak saya lupa wei pakai ke? Boleh ya. Liang ke lao shi. Begitu juga 2 orang pelajar, totalnya 2 orang pelajar, berarti liang ke xuesheng. Kalau urutan dipakainya gimana? Anak kedua. Anak kedua. Gimana bahasa Mandarinnya? Anak kedua? Ya, 第二个孩子. Pakai ya. Ingat urutan, kalau teman-teman takut ketukar, sebenarnya yang paling gampang itu 1, 2, 3, 4 urutan ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, anak kedua urutan bukan? Iya, anak pertama, anak kedua ya. 第二个孩子. Begitu juga guru yang kedua. Misal contoh kelas ini sudah ganti nih guru kedua, guru pertama nggak tahan. Contoh ya, contoh misalnya teman-teman nonton film yang dimana anak-anaknya nakal gitu ya kerjaan gurunya. Jadi gantilah guru kedua. Nah, guru kedua 第二个老师 sama ya. Jadi urutan kedua. Begitu juga murid yang kedua ya, 第二个学生 kayak gitu ya. Jadi ini kalau misal teman-teman merasa ya saya tahu sih tapi gimana patokannya? Ya udah 1, 2, 3 urutan ya. Begitu juga lesson kedua, pelajaran kedua 我们说什么? Lesson kedua. Iya, 第二课 ya, dari pelajaran kita. Iya ya. Dia cara pakainya begitu, 第二课 ya. Sampai sini cukup jelas? Ti menunjukkan ke 1, kedua, ketiga. Kalau dibilang kata bantu, bukan juga. Dia punya arti, Bu Leni. Ya. Jadi ti itu ke. Ke 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, dia punya arti, Bu. Jadi bukan kata bantu. Kalau kata bantu biasanya nggak punya arti ya. Kayak haizi, zi ini kata bantu. Tidak, dia tidak punya arti, tapi penting masalahnya ya. Nah, kayak gitu. Kalau ti itu ke 1, kedua, ketiga. Hanzi yang mana? Ini, ti, ti de ti. Ini ya, ke 1, kedua, ketiga. Ke. Ke 1 ya, kedua, ketiga. 1, 2, 3 ya. Teman-teman kasih catatan ya, takutnya ke-nya salah paham. Bisa jadi nanti salah pahamnya kemana gitu, push ya. Ya, ke 1, kedua, ketiga, urutan. Oke, baik, lanjut. Anak sulung. Bu Mina tanya anak sulung. Anak sulung biasanya kita bilang lauta.
Ini bahasa conversation ya. Jadi kita bilang, oh ya saya anak sulung, 我是老大. Ya, anak kedua biasa orang bilang 老二. Dan seterusnya, 老三, 老四. Ya, seperti itu. Lawannya. Oh, anak paling kecil ya. Anak paling kecil biasanya kita pakai 小. 最小的 biasanya gitu ya. 最小. 我是最小的 ya. Saya paling kecil. 我是最小, 最 paling ya, 小 kecil, anak bungsu. Oke, baik. Udah semua ya, harusnya ya. Oh ya, 5 sahabat. 5个朋友. Ya, benar. 5个好朋友, sahabat ya, teman baik. Benar Bu Kenija ya. Sampai sini sudah kejawab semua? 最小 itu paling kecil ya. Nah, kalau 老大 kita udah tahu, oh anak paling gede. 老二 berarti kedua, 老三 dan seterusnya. Sudah di screenshot? Saya boleh lanjut? 好了吗？可以. Sepertinya ini sudah. Oh, 好的. 我们的拼音到哪了? Ada yang ketinggalan nggak? Takutnya saya ada yang lupa. 大家可以帮我看一下, teman-teman boleh bantu saya lihat, 看一下20页的拼音我们学了吗？20页 halaman 20. 拼音 halaman 20. Di habis kosakata 42. 这个我们学过了吗？ halaman 20. 大家还记得吗？我记得是还没。kalau yang saya ingat belum. Ya, 对吗？还没. Ya, benar ya, karena belum ada latihan baca ini. Baik, kalau gitu sambil kita ini lesson 5 sebenarnya bahannya modul 1 udah selesai teman-teman ya. Cuman nanti di belakang ada tambahan modul, saya akan selesaikan ya dalam beberapa pertemuan ke depan. Baik, kita latihan dulu pinyin, kita selesaikan yang pinyin bagian lesson 4 ya. Ini halaman 20. 同学们找到了吗? Sudah ketemu halaman 20. Baik, kita akan latihan 4 nada ya dari ma dan seterusnya. Saya nggak bacain, jadi teman-teman yang baca ya. Sepertinya udah jago ya, tinggal latihan doang. Baik, kita akan minta tolong Ibu Iren. Ibu Iren, ni hao. Hao. Oke, Bu Iren boleh bantu baca yang ma dan 4 nada berikutnya. Silakan. Ma. Ya. Ma. Mm-mm. Ma. 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 Ya, 很好 ya. Sudah nadanya sudah benar. Boleh sekali lagi, Bu. Ma. 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 Silakan. Ma. Mm-mm. Ma. 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 Oke. Ma yang nada 3 itu agak diayun lagi ya, Bu ya. Ma. Ma. Iya, nada 3. 谢谢 Ibu Iren, yang lainnya sudah bagus ya. 谢谢您，再见. Baik, kita lanjut berikutnya ada Ibu Meiska. Oke, Ibu Meiska boleh bantu baca yang di bawahnya. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, ni hao, Ibu. Silakan. 爸爸。 Oke, nada 2-nya nggak usah diayun ya, Bu. Langsung naik ke atas ya. Oke, sekali lagi. Pa. Oke, nada 3. Oke, 很好 ya. Jadi nadanya juga sudah bagus. Bukaci Ibu Meiska ya, sudah banyak kemajuan. Baik, saya lanjut berikutnya. Ada Pak Setiawan. Pak Setiawan, ni hao.
你好，老师。 Oke, ini Pak. Silakan dibaca yang baris ketiga. Ni. 你 Mhm. 你 你 Oke, nada tiganya ya Pak. Boleh sekali lagi? Ni. Nada tiga di ayun. 你 Oke, boleh lagi dari nada satu Pak. Ni. 你 Dua. 你 Dua, oke. 你 Oke ya, dua sama tiganya kayaknya ketukar. Nada satu boleh ikutin saya. Ni. 你 Oke, dua itu diangkat naik ke atas ya. Ni. 你 Nada tiga. 你 Iya, nada empat. 你 Ni. Nada lima. 你 Iya, pendek ringan ya. Oke, baik Pak Setiawan sudah banyak kemajuan dari 谢 yang 谢老师。 buka Ci, Cayo Pak. Saya mute kembali ya. Jadi ni, 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 ni ya. Ni nada dua. Ni. Jadi langsung teman-teman nggak usah ragu-ragu langsung naikin ke atas ya. Bantu pakai tangan. Baik, kita akan lanjut. Bawahnya lagi ada Ibu Fediana. Oke, Ibu Fediana nih hao. Ya, Ya, ni hao. Boleh dibantu dibaca Jiao, Jiao. Silakan Bu. Ya. Jiao, 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 jiao. Oke, nada tiga ya Bu ya. Nada tiganya belum ayun. Jiao. Jiao, Ya, turun-turun lagi Bu. Jiao. jiao, Yes. Boleh sekali lagi Bu dari nada satu. Jiao. jiao, Mhm. jiao, jiao, Mhm. jiao, jiao. Ya, pendek ringan ya. Jiao. Hao, di sini nih Bu Fediana. Udah bagus ya. 谢谢老师。不客气，再见. Saya kembali lanjut berikutnya ada Ibu Ayu. Oke, Ibu ni hao. Ya, Bu Ayu. 你好，老师。 Oke, Bu Ayu kita akan baca kuo ya, G-U-O baca nada satu kuo. Silakan Ibu. 1 2 3. 我 Mhm. 我 Mhm. 我过过 Oke, nada tiganya belum ayun. Kuo. 我 Ya, shui kuo, buah-buahan kuo, nada tiga ya. Oke, sekali lagi Bu Ayu. Kuo. Kuo. 我 Nada 我 dua. 我 Oke, 我 ya, dua, terus tiga. 我 Mm-mm. 我 Nada empat. 我 Ya, Nada kuo empat. nada empat ya. Oke. 过 Aha. 过 Ya, nada lima ya. Boleh sekali lagi urutannya dari 1 sampai 5? Boleh Bu Ayu, silakan. 1 2 3. 过 Nada satu. Kuo. 过 Oke, 2. 过 Itu masih 1. Oh, Kuo satu ya. 1, 2 naik. Kuo. 过 Nada 3. 过 Itu masih 1 Bu. Nada tiganya di ayun. Kuo. 过 Ya, nada 4. 过 Kuo. Tekan. Kuo. 过 Mm-mm. Nada 5. 过 Iya, baik. Nggak apa-apa ya. Nanti bisa review ulang dari rekaman. Sisin ini Ibu Ayu. 再见. 谢谢老师。 Caci, jayo ya. Semangat. Baik. Saya mungkin ulangin sedikit tentang kuo ya. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ragu ya. Ini nada berapa. Itu wajar banget ya. Kuo. Kuo itu nada 1. Nada 2 di ayun langsung naik ke atas. Kuo. Kuo. Teman-teman boleh bantu dengan badan sama tangan ya. Kuo. Nada 3. Kuo. Kuo. Di ayun turun ke bawah naik dikit. Kuo. Nada 4. Kuo. Ditekan ya. Kuo dihentak. Kuo. Nada 5 pendek ringan. Nada 5 sih jarang salah ya. Kuo. Pendek ringan. Dia biasanya dipengaruhi sama huruf depannya, teman-teman ya. Jadi nada 5 itu nggak terlalu masalah ya. Oke, baik kita akan lanjut di bawahnya yang terakhir
ada Ibu Lili. Oke, baik. Ibu Lili, ni hao. 你好，老师。 Ya, Ibu Lili boleh bantu saya baca Peng, P baca PH ya Bu ya. Silakan. 1, 2, 3. 砰砰砰砰砰。 Iya. Nada tiganya masih belum ayun ya. Boleh sekali lagi dari nada 1 Bu, pelan-pelan ya. Peng, 砰 2. 砰 Itu masih sama. 砰 Nah, peng 2, oke. Nada 3. 砰 Peng. 砰 Belum. 砰 Turun dulu Bu. Nada 3. Peng. 砰 Ya, nada 4. 砰 Peng. 砰 Ya, belakangnya jangan naik ya. Peng. 砰 Oke, nada 5. 砰 Oke, mau sekali lagi Bu. Silakan. 1, 2, 3. 砰 Nada 1. Peng. Sorry, nada 1 Bu. Peng. 砰 Oke, 砰 砰 砰 砰 Oke, baik. Bu, ini ya, sorry ya Bu, agak bola baliknya ke nada 1 lagi. Ibu boleh ikutin saya dulu. Peng. 砰 2 itu peng. 砰 Nada 3, peng. 砰 Nada 4, peng. 砰 Nada 5, 砰。 ya, pendek ringan ya. Peng. 哎 Oke, baik. Nggak 谢 apa-apa 谢 ya. 老 Kadang bola 师， balik ya. 不客气, Ibu Lili. 加油. 再 加 见. 油！ Oke, baik. Kita lanjut di bawahnya lagi. Ada Ibu Helena. Oke, Ibu Helena, ni hao. 你好，老师，晚上好。 Masya Ibu. Ibu boleh bantu saya baca yang DA. Ketemu Bu di nomor 2. Ketemu. Ya, baik. Silakan. Itu nada berapa? Dibacanya yang benar seperti apa? Ta. Ya, ta sama ta. 很好 ya. Ta nada 1, ta nada 4. Di sampingnya lagi Bu, KUA. Kwa. Kwa. Oke. K baca? Kwa. Kwa. Tapi ya nada 1, terus sama 1 lagi? Kwa. Iya, 谢谢 Ibu Helena ya. Iya. 谢谢您，再见。再见，老师。 Ya, Bu Kaci. Jadi K baca KH ya. Kalau saya udah begitu udah tahu ya kayaknya ya. Oh, langsung pakai H ya. Ya. Kwa ya, K baca KH. Kwa sama kwa nada 4. Baik, kita akan lanjut berikutnya. Volunteer berikutnya ada Xiaoming. Ni hao. 你好，老师。 Oke, baik. Kita akan baca GAO. Ketemu GAO di bawah? ketemu 老师。 Ya, silakan, 请。 高告 很好，高和告 sampingnya 帮棒， ya 很好，发音和声调都很好。谢谢您，再见。谢谢老师，再见。 Ya, nadanya sama pronunciation udah bagus ya. Kau, kau, fang, fang. 好，现在我们看一下下面。Kayaknya ini berdua-berdua dia sama ya. Bawahnya lagi kita akan lihat ada Ibu Shirley. Saya unmute. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Bu Shirley kita akan baca TAO ketemu. Iya, ketemu. Oh, silakan Bu. Tao tao. Oh. Tao tao. T baca TH. Terus nada 2 ya. Tao. Tao tao. Tao-nya benar. Terus kalau nada 3, tao. Tao. Ya, boleh sekali lagi. Tao. Ya, tao. Tao. Dijeda aja Bu. Jadi biar bisa telinga kita bedain. Oh 2, ini 3 gitu ya. Boleh sekali lagi Bu. Tao. 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 Ya. Tao. 3-nya boleh sekali. Betul ya, Nada Laus? 3-nya yang TAO boleh sekali lagi Bu. Tao. Iya, 很好, Tao. Kalau gitu kita baca sampingnya ya Bu. QI, silakan Bu. Qu. Qu. Mulutnya nggak usah dibulatin, biasa aja dia I, bunyinya I ya. Jadi Qi.
起 Mana ada 3? Ci. Ci. Nah, mulutnya nggak usah bulat, Bu. Biasa aja. Boleh sekali lagi? Ci sama ci. Ci. Sama nada 3. Ci, Ada ya, nada 3 ya. Nada 3-nya Ibu masih kurang ayun sih, Bu, sama kurang turun. Boleh Ibu ikutin saya? Ci. Ci. Oh, oke. Ya, turun lagi, Bu, dikit. Ci. Ci. Ya, diturun ya, di ayun turun. Hao, xie Ibu Shirley, nanti latihan lagi ya. Jiayou, xie Ning. Bukaci, jiayou. Lanjut, saya lanjut di bawahnya lagi ada Liang ya, ada Ibu Grace. Oke, Ibu Grace, ni hao. Ni hao, laoshi. Oke, Bu Grace kita akan baca Liang. Silakan. Liang. Ya, liang, 很好. Sama, nada 3. Liang. Ya, turun lagi Bu dikit. Liang. Liang. Yes. Sampingnya Bu, Tong. Thung. 很好. Thung. Wah, hebat ya. Sudah bagus nada 3-nya. Xie Bu Grace. 谢谢老师。再见ya, 不客气.再 Udah bagus 见。 ya. Ya, jadi udah tahu ya gayanya saya ya, Tong. Memang dia nada 3 full dibaca begitu ya. Jadi liang nada 2, liang nada 3. Kalau 2 Tong ya, Tong. Jadi langsung dari bawah naik ke atas ya. Tong. O itu bunyi agak U ya. Terus T bacanya TH. Tong sama Tong. Tong ya, nada 3. Baik, kita satu lagi ya. Tadi ada siapa ya? Sebentar. Oke, Ibu Leni. Ibu Leni, ni hao. Ni hao, laoshi. Oke, Bu Leni kita akan baca PA. Ketemu? Iya. Ya, baik. Silakan dibaca, Bu. Pa. Pa. Iya, 很好. Pa和pa, nada 2. Terus DU sama di sampingnya? Tu. Tu. 很好. Tu 和读 ya, nadanya sudah bagus Bu Leni ya. 谢谢你. 谢谢老师。 Ya, 不客气. Baik, teman-teman boleh bantu saya ingatkan minggu depan kita akan lanjut dari ini ya. Ini yang belum. Teman-teman bantu saya ya, ingatin untuk pinyin latihan sampai di sini dulu. 谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，我们下星期见，拜拜。谢谢老师，谢谢老师。谢谢班长。